Woi, minggir! Woi, butek ya? Dari klakson bukannya minggir. Maaf mas, ibu saya bisu, jadi pendengarannya kurang baik. Oh, Cacat gak usah keliaran. Petahin. Dia mamaku. Mamaku merupakan seorang tunawicara dan pendengarannya juga kurang. Karena kekurangannya, papaku suka semena-mena dan nganiaya mama. Dasar Cacat, bikin malu. Disuruh masak apa? Bikinnya apa? Tolol. Untung kaya. Kalau miskin, gak mau aku dijodohin sama manusia cacat kayak kamu. Udah bisu, budek lagi. Bukan cuma di luar, di rumah mamaku sering diperlakukan tidak manusiawi karena kekurangannya. Aku bertekad untuk sukses, biar bisa bawa mama pergi dari neraka ini dan hidup berdua. Tolong jambret! Tolong ada jambret! Woi, jangan kabur! Kamu nggak apa-apa? Untung aja kiriman dari Om Gademku nggak kerampok. Makasih banyak ya bang. Iya, sama-sama. Well, oke juga nih Cok. Kayaknya lumayan mahal barangnya. Bisa nih dijadiin target baru. Pokoknya aku harus cari cara dan bisa deketin cowok kemarin. Om, kok dikit banget sih transferannya? Emang 20 juta masih kurang? Kurang dong Om. Kan Om tahu perawatan aku mahal. Oke, nanti bakal om transfer lagi. Tadi kamu tahu kan harus ngapain? Tahu dong. Sampai pagi pun aku sanggup. Cepetan, kasih. Ngapain bapak kesini? Oke juga rumah kamu. Kamu kan udah sukses. Jadi bisa lah kasih papa 100 juta buat modal. 100 juta? Itu nggak sedikit, Pak. Kalaupun ada, aku nggak akan sudi buat orang yang udah suka nyik sama mamaku. Dasar anak durhaka. Ambil dan pergi dari sini. Jangan pernah kembali ke sini lagi dan memeras mamaku. Itu kan cowok yang waktu itu. Jadi di sini rumahnya. Setelah kejadian di ATM, aku dan Rama sering bertemu tanpa sengaja dan akhirnya kami pun menjadi dekat lalu memutuskan untuk menikah. Itu mamaku. Ma, kenalin ini Rama, calon istri aku. Salam kenal Tante. Kok feelingku nggak enak ya sama calon istri anakku? Ini. Maaf, mamaku nggak bisa ngomong. Oh alah bisu ternyata. Pas banget jadi nggak perlu takut sama mertua julid. Astagfirullah. Mama nggak setuju kamu nikah sama Rama. Dia bukan perempuan baik-baik. Mama apaan sih? Bukannya ngedukung aku, malah ngejelekin Rama. Aku kecewa sama mama. Itu kan calon istri anakku. Sama siapa dia? Aku harus ngasih tahu Jo. Bukan cuma memasang susuk di wajahnya, dia juga menggoda-goda aku untuk takluk pada dia. Ingat, kamu tidak boleh makan pisang tanduk dan sate langsung dari tusuknya. Kalau tidak, susukmu akan luntur. Paham? Paham Mbah. Stop! Kalau mama cuma buat nulis dan ngejelekin Rama, dia nggak ada waktu. Padahal memang ada sesuatu yang mau aku sampaikan. Tapi waktu aku mau foto mereka untuk ngasih lihat ke Jo, tiba-tiba HP ku mati. Kok mati? Apa baterainya habis? Bodoh, bisa-bisanya aku nggak percaya sama omongan mamaku. Padahal Rama memang bukan wanita yang baik-baik. Mana sih? Udah 1 jam lebih ditelepon nggak diangkat. Jangan-jangan benar yang dibilang mama. Halo sayang. Hancur. Kamu sakit? Iya sayang, aku lagi gak enak badan ini baru bangun. Maaf ya, gak denger telepon dari kamu. Alhamdulillah, ternyata yang bilang mama nggak benar. Akhirnya aku berhasil jadi nyonya di rumah ini. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa nikah dengan perempuan pilihanku. Sayang, kamu udah siapkan sunnah Rasul? Iya mas, aku siap kok. Sudah sebulan kami menikah, tapi aku tidak pernah melihat istriku sholat. Bahkan setiap aku coba bangunin dia selalu marah dan lanjut tidur. Aku pergi kerja dulu ya, kamu jaga diri di rumah. Iya mas, kamu hati-hati ya berangkatnya. Kira, cepat sini. Iyanya.
cepat pijat kaki saya. Tapi saya harus ke pasarnya buat masak nanti malam. Hei Jongos, kamu tuh cuma bantu di sini. Berani kamu ngelawan perintah saya. Kamu mau saya pecat. Jangan pecat saya. Nanti keluarga saya di kampung mau makan apa? Ya Allah, bisa-bisanya anak hamba nikahi wanita seperti itu. Duh, mana sih kok nggak ada? Kamu cari apa? Perhiasan aku sayang, yang waktu kamu kasih pas kita nikah, itu hilang. Apa? Hilang? Sayang, aku bukan mau seuzon, tapi aku curiga sama pembantu kita. Soalnya aku pernah bantuin dia buka kotak perhiasan aku diam-diam. Demi Allahnya, saya nggak pernah ngambil perhiasan nyonya. Sudah sini bukti ya, masih mau gila? Kamu saya pecat. Tuhan, tolong Tuhan, jangan pecat saya Tuhan. Emang enak, siapa suruh ngeliatin aku dijemput sama Om Karbol? Setelah memfitnah pembantu, sekarang dia meracuni mamaku. Ma, kamu kenapa, Ma? Ma, kenapa Ma? Mamaku baru saja pulang dari rumah sakit setelah beberapa hari dirawat karena keracunan obat expired. Dasar menantu durhaka. Tega-teganya dia ngasih aku obat yang udah expire. Aku sedang sakit, lalu dia menawarkan obat. Dan tanpa menaruh curiga, aku menerimanya. Mama kenapa? Mama sakit. Nih, aku ada obat bagus, diminum gih, dijamin cepat sembuh. Setengah jam setelah minum obat, tiba-tiba perutku sakit dan pusing. Lalu aku pun kejang-kejang. Ma, kamu kenapa, Ma? Ma, kenapa Ma? Kamu kenapa? Aku juga gak tahu Ma kenapa. Dan dengan liciknya, dia berbohong kepada anakku. Mama! Iya Om, aku juga kangen banget sama Om. Istriku lagi teleponan sama siapa? Kangen? Jangan-jangan selingkuh. Telepon siapa kamu? Kenapa pakai kangen-kangenan? Mampus, bisa-bisanya aku lupa kalau Mas Jo ada di rumah. Kenapa diam? Aku habis telepon sama Om aku, adik Mama sayang. Oh Om, bukannya mama kamu gak punya adik cowok? Iya, ini adik angkat Mama. Aku udah deket banget dari kecil. Mencurigakan, aku harus cari tahu. Apa-apaan nih? Beras, gula, sama minyak. Hei Gembel, jadi ini tujuan kamu tiap hari nyapu di depan rumah saya? Biar mertua saya yang cacat nih, kasihan, terus ngasih sembako sama kamu, iya? Enggak kok Mbak, koper. Alah, gak usah banyak bacot. Saya udah hafal banget sama orang miskin kayak kamu. Apa? Pantesan aja bahan dapur cepet habis. Ternyata ada tikus yang sok dermawan. Astagfirullah Mbak, nggak boleh kayak gitu sama mertua. Alah, bacot, pergi sana! Kaya doang tapi pelit sedekah. Cih! Alah, gak usah nyindir. Sini kalau berani. Ih, ogah banget ngelayanin OKB. Ah! Salah apa anak hamba sampai punya istri seperti itu? Wah, segila aku tinggal di sini. Punya mertua cacat, punya tetangga ngeselin. Mending nelpon Om Karbol aja. Kan lumayan bisa shopping ngilangin stres. Kayak pernah lihat cewek itu, tapi di mana ya? Kenapa? Nothing. Gimana ide projectnya? Kamu setuju? Secepatnya, aku bakal suruh bagian keuangan aku untuk transfer ke kamu. Rama, mau kemana nak? Bukan urusan kamu. Salah minggir, ngadangin orang aja. Oke Om, aku udah siap kok. Ini aku bentar lagi OTW. Sampai ketemu ya. Dah, see you. Mwah. Aku kerja siang malam banting tulang, tapi istriku malah asik menghamburkan uang bareng Om Gadunnya. Itu bukannya istri palsu. Ngapain dia di sini sama cowok lain? Aku ada ide. Gak mungkin. Aku gak mungkin keguguran. Sayang, kamu kenapa? Anak kita, Mas. Kita? Maksudnya kamu hamil? Iya, tapi sekarang anak kita udah gak ada, Mas. Apa?
Gimana bisa? Aku didorong sama kamu dari tangga. Apa? Gampang banget dibohongin. Padahal kan aku orang karena pusing sisa mabuk semalam. Hamil. Ya, aku harus hamil sih. Mana nggak tahu lagi bapaknya siapa. Aku bukan cuma tidur sama Mas Jo. Pokoknya anak ini harus mati. Aku berencana menggugurkan kandunganku dengan minum soda. Tapi baru saja mau minum, tiba-tiba si Gagu datang. Udah tahu pasti nanya. Ini bukan soda, tapi racun. Apaan sih? Itu aja apa ya? Gak apa-apa deh sakit dikit. Minimal ada bahan buat pindah si Gagu. Mampus. Jo kecewa sama Mama. Tiga-tiganya Mama dorong Rama sampai ngebunuh calon anak Jo. Mama gak dorong Rama. Dia jatuh sendiri. Alah, Jo gak percaya sama Mama. Dari awal kan Mama selalu menjelekin Rama. Mama. Jo kecewa sama Mama. Sayang. Enggak sayang, malu ada teman aku. Dia kan cowok waktu itu. Kamu nggak apa-apa? Aku gak apa-apa kok. Gimana kalau kita check-in bareng? Iya, jadi dia teman Mas Jo. Bisa gawat kalau dia ngadu. Oh iya, kenalin, ini Digo, rekan kerjaku. Tanpa aku tahu, ternyata rekan yang aku anggap teman bersiap untuk merebut istri dan juga hartaku. Aku angkat telepon dulu ya, kamu tunggu di sini bentar. Halo? Apa senyum-senyum? Gimana kalau kamu jadi selingkuhan? Jangan gila ya kamu. Kamu? Ya, Ron, mana makan siang aku? Aku lapar. Kan lagi puasa. Kamu lupa tadi kita sahur bareng. Bodoh amat. Kalau lapar ya makan. Kalau gitu, aku terima aja ajakan Digo buat makan siang. Apa aku ajak aja ya dia? Halo Mas, gimana? Jemput aku ya sekarang. Kita makan siang bareng. Oke, aku tunggu. See you. Pasti dia mau ketemu cowok lain. Kali ini aku harus berhasil. Angkat aja nggak apa-apa. Halo Mas, kenapa? Aku lagi rebahan nih di rumah. Oh ya? Cacingan, berani-berani kau sibuk sama istri aku. Jalan, harusnya dari awal aku percaya sama Mama. Kalau kamu itu bukan wanita baik-baik. Tiba-tiba, aku kalah tender dan rugi besar. Dan baru saja sampai di rumah, Mama memperlihatkan foto yang membuatku seolah disambar petir di sang bola. Tapi aku tidak percaya dengan Mama. Ma, stop! Aku lagi pusing. Bisa nggak sehari aja Mama nggak usah duduk Rama yang enggak? Mending Mama pergi daripada jadi benar di rumah tangga aku sama Rama. Aku pun berencana bertemu dengan salah satu rekan bisnisku untuk membantu keuangan perusahaanku, dan tanpa sengaja kami pun janjian di kafe yang sama dengan Digo dan istriku. Sekarang kita cerai. Oke, lagian aku memang mau cerai. Aku banget punya suami yang udah jatuh miskin. Kamu? Thanks ya buat tendernya. Dan juga thanks buat istri kamu yang kuat. Jadi kalian sengaja udah hianati aku. Kalau iya emang kenapa? Ayo sayang, kita pergi. Nikmatin kekayaan baru kita. Bye Gismin. Hasib. Sudah berhari-hari aku mencari Mama, tapi sampai sekarang belum juga ketemu. Mama di mana? Jo kangen. Maafin Jo udah durhaka sama Mama. Ternyata kekurangan Mamaku dimanfaatkan dan disuruh jadi pengemis. Cepat sana cari uang. Bagus. Kamu suruh dia ngemis dan hasilin uang yang banyak. Dan ternyata mantan istriku sendiri yang membuat Mamaku jadi pengemis. Sakit toh Mas. Kamu apaan sih? Kamu yang apaan? Kamu kira cari uang gampang, ha? Tiap hari foya-foya. Wajar dong aku boya-boya. Aku kan istri kamu, Mas.
Istri, mulai sekarang kita cerai. Aku gak mau punya istri mantan jalan kayak kamu. Sial! Wajah pembalasanku. Akhirnya dengan bantuan beberapa relasiku, aku berhasil kembali bangkit dan membangun kembali perusahaanku. Apa-apaan kamu? Siapa yang nyuruh kamu masuk, ha? Mas, aku minta maaf, Mas. Aku hilaf. Kita rujuk ya. Aku nyesel udah selingkuhin kamu. Nyesel? Kamu kira penyesal kamu bisa buat mamaku balik? Enggak, Rama. Mending sekarang kamu pergi dari sini. Pergi! Enggak, Mas. Aku nggak mau. Sakit banget lagi. Dasar brengsek. Tak sampai di situ. Habisi dia. Jangan sampai ada yang tahu. Rupanya Rama menyuruh orang untuk membunuh aku agar bisa membuat surat wasiat palsu untuk merebut semua hartaku. Mama! Ma, bangun, Ma! Mama, Mamaku pun meninggal dan aku belum sempat meminta maaf sama Mama. Nak Jo yang sabar ya. Kasihan mama kamu kalau kayak gini. Jangan tinggalin Jo. Cepat jalan! Dan akhirnya mantan istriku pun berhasil ditangkap karena penyebab mamaku meninggal. Lepasin! Jalan atau saya tembak kamu. Dan aku pun menyesal sudah menyia-nyiakan tangan yang merawatku dari kecil dan juga tangan yang selalu menghadang untuk mendoakanku. Dan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang gak bakal terlupakan